Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk kajian yang kedua tentang bid'ah. Jadi untuk mengerti bid'ah, apakah itu bid'ah dan bagaimana itu bid'ah, maka ini merupakan kajian yang kedua. Insya Allah. Sekarang kita masuk kepada bid'ah. Bid'ah itu sebagaimana kita pada kajian pertama adalah sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada di zaman Rasul dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasul dan juga tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gampangnya bid'ah itu begitu. Sekarang bid'ah di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi sesuatu yang baru di zaman Khulafaur Rasyidin yang dulu di zaman Nabi tidak ada dan Nabi tidak pernah memerintahkannya. Al-Quran yang kita kenal sekarang, bisa minta Al-Quran? Minta Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal dengan mushaf yang sekarang itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tulisannya itu tersebar di berbagai benda. Ada di lembaran kulit, ada di lembaran daun, ada di lembaran kain, ada di pelepah korma, ada juga di kumpulan pelepah korma yang lebar, ada juga yang di kayu, yang biasa kayu itu dibuat untuk tempat duduk di atas unta, ada juga di tulang kambing dan ada juga di tulang onta. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Artinya Al-Quran di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbentuk seperti ini. Enggak seperti ini, enggak. Dan tulisannya pun nanti kita lihat di dalam kitab At-Tibyanu fi Ulumil Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang di dalam terjemahannya itu dengan judul Ikhtisar Ulumul Quran. Al-Quran itu terkumpul di dada-dada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidul Hufaz. Jadi orang yang paling hafal Al-Quran, orang yang paling ngerti Al-Quran, orang yang paling tahu seluk-beluk Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi setiap malam membaca Al-Quran dalam sholat malamnya. Sebagai ibadah hafalan, sambil merenungkan maknanya hingga kakinya bengkak-bengkak karena lamanya dalam sholat itu berdiri. Karena lamanya berdiri di dalam sholat. Nah ini. Jadi kalau orang yang dikit-dikit, kita ini mesti seperti Nabi. Wih, jago itu bos. Kalau kita seperti Nabi, apakah kita itu tiap malam itu berdiri lama seperti Nabi sholat malam? Jelas? Jadi jangan dikit-dikit kita mesti seperti Nabi. Nabi setiap malam itu kakinya bisa bengkak. Apakah kita bengkak kakinya kalau malam karena sholat malam? Jadi jangan mudah-mudah dikit-dikit kita mesti seperti Nabi. Masya Allah, betul kita mesti seperti Nabi. Tapi Nabi itu, kata anak-anak pesantren itu, disebutnya basyarun lakal basyar bainal yaquti bainal hajar. Muhammadun basyarun lakal basyar kal yaquti bainal hajar. Betul Nabi Muhammad itu manusia. Jadi ibarat batu, Nabi Muhammad itu ibarat batu itu seperti batu. Betul. Dalam bahasa lain betul bahwa manusia Nabi Muhammad itu manusia basyarun. Biologisnya manusia. Bal
bainal yaquti bainal hajar, tetapi beliau itu ibaratnya batu, sama-sama batunya. Kalau kita batu kerikil, kalau beliau itu batu permata. Jauh pak bedanya. 100 truk belum tentu menyamai satu batu permata. Bayangkan. Betul bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, betul. Biologisnya manusia. Tapi beliau adalah makhluk yang utama. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Nah, sehingga tidak bisa, karena Al-Quran itu tadi ada di pelepah korma, ada di kayu, ada di tulang kambing, ada di tulang unta, maka penyebarannya itu terbatas. Nah, sahabat Zaid bin Sabit, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nu'liful Qur'ana minar riqa. Kami di zaman Rasul, di sisi Rasul, menulis Al-Quran itu pada kulit hewan. Ar-riqa itu kulit. Jelas? Jelas? Ah, di sini Pak. Kalau kata orang Garut, ada orang Garut sini? Hah? Ada orang Garut. Kata orang Garut, kulit embe sareng kulit domba. Tahu bedanya kulit embe sama domba? Jadi kalau domba itu adalah kambing yang bulunya tebal. Kalau embe itu kambing Jawa. Ini mohon maaf orang Jawa. Kambing Jawa. Nah, itu harga kulitnya sama saja. Ya, sekitar 200.000. Jadi kata Ustadz Garut itu, manusia itu bagaimana dekatnya, bagaimana nempelnya. Kulit kambing apabila ikut ke dalam sepatu, ini kulit kambing ikut sepatu, maka kulit itu akan diinjak dan ke tempat kotor pun dia akan dipakai. Nah, itu nasibnya kulit. Betul? Betul? Jadi kalau sepatu kan biasanya kulit sapi, kulit kerbau, lalu kemudian bagian dalamnya itu kulit kambing, maka kulit kambing yang nempel di kulit sepatu maka akan diinjak-injak kemanapun dan sampai dimanapun. Itu jelas. Namun apabila kulit kambing itu nempel kepada Al-Quran, menjadi kulit dari mushaf Al-Quran, itu akan disanjung dan akan dihormati di tempat yang terhormat. Alhamdulillah. Makanya orang yang ikut Nabi, pengikut Nabi menjadi mulia. Orang yang ikut ulama menjadi mulia. Orang yang ikut Al-Quran dan As-Sunnah menjadi mulia. Maka kalau kita ikut kepada yang lain, na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, ketika ayat Al-Quran turun, Nabi memerintahkan menuliskan wa tartibul ayati fil Qur'anil Karim tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedatipun Al-Quran yang sekarang itu adalah seperti yang sekarang mushafnya, tartibul ayati fil Qur'anil Karim tauqifi, tetapi urutan ayatnya, urutan suratnya itu sebagaimana ditentukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini urutannya, Pak. Nah, lalu Rasul dari mana bisa tahu mengurutkan, lalu kemudian juga ayatnya segala macamnya itu dari Jibril alaihissalam. Jadi kalau yang namanya Al-Quran itu adalah firman Allah,
dan itu adalah semua urutannya, jumlah ayatnya dan sebagainya itu dari Jibril, dan Jibril dari Allah. Karena itu kita wajib yakini seluruh sisi Al-Quran, tidak boleh ada satu ayat pun yang diragukan, insya Allah. Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitab Mabakhith fi Ulumil Quran menegaskan, wa tartibul ayati fi suwariha waqi'um bi tauqifi sallallahu alaihi wasallam. Urutan ayat dalam Al-Quran, tiap surat Al-Quran mengikuti petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, itu mengenai ayatnya. Ini intinya bahwa Al-Quran di zaman Rasul itu belum dibukukan, masih terserak-serak. Nah, ini ketika Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun 3 hari menurut perhitungan kalender Qamariyah atau kalender Hijriah, dan 61 tahun 84 hari menurut kalender Masehi atau kalender Syamsiyah. Sampai dengan wafatnya Nabi, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf. Ini belum seperti ini, belum dibukukan seperti ini. Karena itu Al-Quran masih berserakan di kulit hewan, di pelepah korma, di batu tipis, lempengan batu, di kayu tempat duduk unta. Maksudnya kayu yang dimana kayu itu biasa dipakai untuk orang duduk di atas unta. Di tulang kambing dan tulang onta itu di zaman Rasul. Nah, lalu bagaimana Al-Quran ketika di zaman, pertanyaannya bagaimana sahabat Umar SAW menanggapi berita wafatnya Rasul? Bagaimana sebagian orang Ansor yang ingin menggantikan kedudukan Rasul dan implikasinya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedikit. Nah, ini ketika Rasulullah SAW wafat, itu Umar bin Khattab itu marah besar kepada orang yang mengatakan bahwa Rasul wafat, itu marah. Ini saking cintanya Umar. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Hurairah qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama Umar bin Khattab. Jadi ketika Rasul itu wafat, Umar bin Khattab itu berdiri. Qama Umar bin Khattab faqala inna rajulan minal munafiqina yaz'umu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata. Wallahi ma mata walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran faghaba an qaumihi 40 lailah thumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mata. Jadi tatkala Nabi wafat, Umar berdiri. Beliau berkata, beberapa orang munafik bahwa menyangka bahwa Rasul itu wafat. Jadi Umar mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Nabi itu wafat itu dianggap munafik. Bahwa Nabi itu tidak wafat, ia itu pergi menemui Tuhannya sebagaimana Musa pergi menemui Tuhannya selama 40 malam, kemudian dia kembali kepada umatnya sesudah dikabarkan bahwa dia wafat. Jadi hadirin rahimakumullah, Umar itu marah besar kepada orang yang ketika Nabi wafat itu mengatakan bahwa Nabi wafat. Wallahi liyarji'annaka ma raja'a Musa falyaqta'na aydi rijalun aw arjulahum yaz'umu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu wafat akan dipotong tangan dan kakinya oleh Umar bin Khattab. Bayangkan. Nah, man qala anna Muhammad qad mata darabtuhu bisayfi. Barang siapa yang mengatakan anna Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad itu qad mata, telah wafat, darabtuhu bisayfi, akan saya penggal lehernya dengan pedangku. Subhanallah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini man qala anna Muhammadan mata qataltuhu bisayfi hadha wa inna ma rafa'ina as-sama'i kama rafa'a Isa. Jadi kata Umar, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu wafat, qataltuhu bisayfi hadha, akan aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Wa inna ma, sesungguhnya beliau itu rafa'a ila sama, diangkat ke langit. Kama rafa'a Isa, sebagaimana diangkat ke langitnya Nabi Isa. Enggak terima itu. Masya Allah, enggak terima. Jadi ini adalah merupakan sebuah cerminan betapa marahnya Umar bin Khattab ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu wafat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengenai ini insya Allah nanti akan kami jelaskan pada waktu-waktu berikutnya. Kita lanjut kepada masalah mushaf Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang syukur rahimakumullah.